Hello Brovers, ini adalah part terakhir dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Sedikit recap poin penting di part sebelumnya, Tartarus itu neror para Ultra dengan berusaha bangkitin Maga Orochi namun gagal. Terus dia akhirnya time travel di universe itu untuk membawa Belial dalam bentuk awalnya dan juga Torygir yang masih dalam bentuk awalnya juga untuk bergabung bersama aliansinya si Tartarus dengan dijanjikan bisa mengubah masa depan klan mereka yang tewas oleh ras Ultra. Tapi seperti biasa, di like sebanyak-banyaknya, subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Kalau sudah, langsung aja kita gaskan Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Part 3 and welcome back to Clip on X Nobar. Part 3 dibuka dengan diperlihatkan para Ultra Brothers yang terkejut melihat Molt dan Yuda yang bisa muncul lagi, padahal mereka itu kan harusnya sudah dikalahkan oleh Ultraman Ginga, Victory dan juga X. Ultra Brothers yang berhadapan dengan mereka adalah Zofi, Hayata, Seven, Jack, Ace, Taro, dan mereka pun maju dan terlibat pertarungan hebat dengan Molt dan Yuda. Di sini terjadi pertarungan yang sangat sengit sekali antara Ultra Brothers dan para Bergong ini hingga akhirnya mereka meminjamkan kekuatan kepada Ultraman Taro agar menggunakan Cosmo Miracle Cousin. Efek dari jurus sekuat ini membuat semua Ultra Brothers ini kehabisan tenaga dan color timernya berbunyi. Namun tidak sampai di situ ternyata, karena portal kembali terbuka dan dari portal itu keluar dua sosok villain bebuyutan mereka yang berasal dari masa lalu, yaitu Belial dan Torygir dengan bentuk originalnya. Jelas di sini para Ultra Brothers sangat kebingungan mengapa banyak sekali karakter villain dari masa lalu yang pergi ke masa sekarang, pasti ini ada biang keladinya gitu kan. Belial pun langsung menghajar para Ultra Brothers yang sedang sekarat secara brutal dengan bantuan kekuatan Absolution dari Tartarus. Saat para Ultra ini sudah sakaratul maut, mereka baru menyadari kalau Belial dan Torygir ini dibawa oleh Tartarus. Kemudian secara tiba-tiba ya, jagoan gila idaman para bocil telah datang. Namun di tengah pertarungan, Tartarus datang dan langsung menyerang Zero hingga terpental. Tartarus pun memerintahkan Belial dan Torygir untuk ikut ke The Kingdom. Berlanjut pada papa tanduk yang menasehati Zofi tentang seberbahaya apa si Tartarus ini, karena dia ini tidak hanya kuat melainkan sangat licik sekali. Ini menjadi masalah besar karena pergerakan Tartarus itu sama sekali tidak bisa terbaca. Ia bisa melakukan perjalanan multiverse dan time travel sesuka hati. Jadi motif utama dari Tartarus itu belum diketahui hingga saat ini. Taro pun mengusulkan untuk membuat sebuah perkumpulan Ultra Warriors yang hebat. Papa tanduk pun menyerahkan ini kepada Zero karena hanya Zero lah saat ini Ultra Tanah Cahaya yang bisa melakukan perjalanan multiverse, kecuali Noah ya. Noah kan beda urusan cuy. Kemudian berlanjut pada bumi, di universe Ultraman Saga terlahir di mana Dyna, Zero, dan Cosmos ini berjuang bersama melawan alien Zeton. Ya, Tartarus ternyata kembali muncul di universe itu bersama Reibatos. Disinilah Reibatos kembali membangkitkan alien Bat yang baru saja dikalahkan oleh Ultraman Saga. Alien Bat pun langsung diperintahkan untuk melakukan rencana cadangannya di laboratoriumnya dengan membangkitkan kembali Zeton dengan wujud jauh lebih
lebih advance lagi, yaitu Demon Zeton. Ya, ini berada di timeline sesaat Ultraman Cosmos, Dyna, dan Zero itu baru banget pergi karena bumi itu sudah aman menurut mereka. Kita lanjut lagi ke masa sekarang di mana Taiga, Titas, dan Fuma sedang berlatih di planet Maiji. Secara tiba-tiba datanglah Demon Zeton yang menyerang mereka. Terjadilah pertarungan hebat antara trio squad dengan Demon Zeton yang membangkitkan pasukan Zetonnya. Berlanjut pada Jirigyo yang sedang melawan Kaiju Zandrias dan Noisler. Terjadi perkelahian ala-ala Ultra Woman gitu pada umumnya hingga akhirnya dua Kaiju itu pergi. Tak lama dari itu Zero datang dengan santuinya pakai mantle dan ya biasalah ya, show off gitu sih lur mah. Berlanjut pada Tartarus yang pergi ke planet U40. Rupanya Tartarus ini ingin menghancurkan planet ini karena bisa menjadi beban di rencananya nanti. Akan tetapi muncul satu ultra petarung planet U40, namanya itu adalah Ultraman Joneus yang bentukannya ini buset dah, ini zaman dulu parah. Ini bener-bener bahannya tipis gini anjir kayak kaos partai. Terjadilah pertarungan hebat antara Tartarus dengan bapak-bapak partai ini. Tartarus pun pergi dari sana setelah mengetahui kemampuan dari si bapak partai. Rupanya si bapak partai ini sudah mendapat informasi mengenai si Tartarus yang menjadi musuh utama para Ultra kali ini. Ia pun didatangi Zero untuk memintanya ikut serta meminjamkan sedikit kekuatannya untuk melawan para aliansi Tartarus. Sedangkan trio squad sendiri masih hebring karena dikeroyok oleh alien Zeton. Di saat mereka terpojok, datanglah dua anggota Galaxy Force Rescue yaitu Andromelos dan Ultraman Reboot. Mereka pun tag team melawan para alien Zeton ini. Taiga sendiri menggunakan armor Kamen Rider ala-ala mirip kayak Agito gitu buat lawan Demon Zeton. Setelah pertarungan berakhir, Ultraman Reboot dan Andromelos pun menjelaskan perihal Tartarus yang kini menjadi biang keladi dari segala masalah, dan tiba-tiba muncul Ultra Sign dari ayahnya Taiga yaitu Taro yang mengatakan untuk segera pulang ke Tanah Cahaya, cepat pokoknya gitu. Singkat cerita sampailah tuh mereka ke Tanah Cahaya. Rupanya Papa Tanduk ini sudah menyambut mereka di sana dan Reboot pun memberikan laporan antek-antek Tartarus yang sudah teridentifikasi. Ada Molt, Yuda, alien Zeton dengan wujud demonnya tapi ya, terus juga Belial dan teori Gear dari masa lalu dengan kekuatan absolutian tapi kali ini. Kemudian ada bangkitnya Maga Orochi, munculnya Kaiju Leugocyte, dan juga kemunculan sel Goodies yang sempat menjangkit Max. Taro pun memberikan perintah pada trio squad untuk berlatih keras karena sepertinya akan ada peperangan besar antara aliansi yang dipimpin oleh Zero dan pasukan biadab dari Tartarus. Berlanjut diperlihatkan metode pelatihan bertarung di Ultra Colosseum Tanah Cahaya.
Cahaya. Rupanya di sana ada Ultraman Z yang sedang berlatih bersama anak bontot yaitu Mebius. Tak lama kemudian Taiga memanggil mereka untuk meminta Mebius kembali melatihnya. Kayaknya ini menjadi salah satu keterkaitan kekuatan Mebius, Taro, dan Taiga karena memang mereka ini mempunyai elemen andalan yaitu api. Ya wajar sih karena itu semua adalah jurus berasal dari Taro. Mebius juga menceritakan kalau waktu tuh cepet banget ya, nggak terasa gitu, padahal kayaknya baru kemarin Emperor modar dia kausain pakai fusion gitu. Namun sekarang Taiga sudah tumbuh dewasa dan jadi murid Mebius. Zero sendiri yang tadinya muridnya Leo sekarang jadi guru yang sepertinya akan memantau pelatihan Z kelak di lain hari nanti. Di sisi lain, Ultraman Titus kembali menemui Joneus, si bapak-bapak partai TA lah pokoknya. Sedangkan Grigio sendiri pergi ke planet 050 sesuai perintah dari Zero. Ternyata di sana sedang ada Ultraman Fuma yang sedang berlatih keras. Grigio pun memberitahu Fuma tentang perintah Zero dalam membentuk sebuah tim yang akan berperang melawan Tartarus nanti. Namanya adalah tim Ultra Legend. Di sisi lain, Ultraman Eggty dan Putri Yulian sedang menuju ke konferensi perdamaian galaksi di planet Cannon menggunakan spaceship milik Tanah Cahaya. Namun secara tiba-tiba pesawat mereka ditembak hingga terjatuh. Untungnya, Ultraman Eggty dan Putri Yulian berhasil selamat. Yulian, まもなく銀河連邦平和会議が開かれる。Ternyata sosok yang menembak pesawat mereka adalah Demon Zeton yang membawa pasukan Zetonnya. Putri Yulian pun dengan cepat langsung mengirim ultrasign ke Tanah Cahaya tentang mereka yang dikepung oleh Demon Zeton. Taro pun ditugaskan untuk mencari beberapa perwakilan Ultra Warrior yang sekarang sedang menganggur karena yang lain sedang berlatih dan sedang sibuk membentuk pasukan bersama Zero. Alarm planet M78 pun berbunyi yang menandakan ini adalah ancaman tingkat darurat karena berpotensi merenggut nyawa Putri Yulian. Mebius dan Taiga pun akhirnya langsung gasken, tapi si Z ini yang masih amatir memaksakan diri untuk ikut berperang juga. Di sisi lain, Ultraman Eggty dan Putri Yulian sudah sangat terpojok karena mereka ini dikeroyok oleh pasukan alien Zeton. Tak lama dari itu, Mebius, Taiga, dan Z datang untuk melawan mereka. Kini giliran Mebius yang show off. Waduh, ini gila, ini nostalgia edan. Di sini Z pun kewalahan karena memang dia itu masih terlalu amatir sekali untuk jadi Ultra Warrior. Sampai-sampai si bro ini kan diomelin akhirnya sama Taiga. Si aku udah fokus goblok gitulah, intinya gitulah pokoknya. Montong ahesekeun gitu. Tiba-tiba sang jagoan gila datang dan membawa tim Ultra Legend dadakannya, yaitu ada Zero, Ribut, Andromelos, bapak-bapak partai, Kuproy Jatinangor, Fuma, dan Grigio Singa Heseken. Penampilan kekuatan hebat dari Zero membuat si Z ini akhirnya makin mengaguminya dan meminta Zero buat jadi gurunya. Oke, kita lanjut ke pertarungannya. Saat pertarungan berakhir, tiba-tiba
Ya, Tartarus menculik Ratu Yulian, entah apa motifnya dia menculik Ratu Yulian, tapi yang jelas itu cukup ngehesekan para ultra lah intinya. Zero yang sudah tidak tahan melihat banget nasi Tartarus yang belagu edan pun memutuskan untuk menggunakan mode terkuatnya sepanjang sejarah dengan menggabungkan form Shining mode dengan ultimate mode dari Aegis yang pemberian si Noah itu. Terlahirlah satu form terkuat yaitu Ultimate Shining Ultraman Zero. Ia pun langsung menghadapi Tartarus saat itu juga, bahkan tanpa takut ia bertarung di dimensi absolutian ciptaan si Tartarus ini. Asli lu tau gak sih ini ngingetin gua kemana? Yap, pas Thor datang bawa Stormbreaker terus teriak bring me Thanos gitu. Cuman bedanya lo lihat aja nanti endingnya. Pertarungan berlangsung sebentar karena si Zero ini terkuras terus energinya di dimensi itu, terlebih lagi mode yang ia pakai ini masih belum sepenuhnya ia kuasai. Jadi dia ini nggak bisa bertahan lama pakai mode itu. Di sisi lain, trio squad ini fusion untuk jadi Tristrium. Singkat cerita, Z dan Taiga berhasil mengalahkan Demon Zeton. Namun ternyata Demon Zeton ini masih kuat padahal udah kena Kousen berkali-kali gitu kan. Si Taiga pun akhirnya menggunakan form terkuatnya yaitu Rainbow Mode. Setelah mereka berhasil menghancurkan Zeton beserta antek-anteknya lah ya, tiba-tiba Zero ini keluar dari dimensi Tartarus karena kalah dan tidak bisa kendalikan secara sempurna gitu ya form terbarunya itu. Iya anjir nih, malunya teh malu edan gitu kan di depan junior pakai form terkuat. Eleh anjir, kena mental ya mah lur muka mau ditaruh mana ya teh. Tartarus pun kembali menculik Putri Yulian. Disinilah Tartarus baru ketahuan motifnya yaitu ingin menjajah planet Ultra kemudian membasmi semua Ultra. Setelah itu ia membangun kerajaan untuk para ras absolutian yang diberi nama The Kingdom. Maka dari itu ia membawa semua villain yang ia ambil dari berbagai timeline dan juga Putri Yulian ini sendiri akan jadi sandra jika para Ultra tidak mau menyerah. Tartarus pun pergi dari sana. Tak lama dari itu Ultra Sign dari Hikari muncul yang menginformasikan Z-Riser dan Ultra Medal telah dicuri hiu luar angkasa Genegark apa namanya kalau nggak salah lupa gue. Z pun memutuskan untuk pergi mengambil kasus itu. Zero sendiri diperintahkan untuk menyusul si Z ini agar Ultraman Reboot saja yang mengambil tugas Zero untuk mengumpulkan anggota Ultra Legend berikutnya. Sebelum pergi, Zero diberikan kekuatan tambahan oleh Grigio. Film ini ditutup dengan Reboot yang berjanji untuk tidak akan menyerahkan planet Ultra ke siapapun dan akan membawa balik Tartarus di perperangan berikutnya. Ultra Galaxy The Absolute Conspiracy ini punya post credit scene yang memperlihatkan Tartarus yang mengurung Putri Yulian di dimensi absolutian. Namun saat Tartarus pergi ternyata Putri Yulian tidak sendiri di dalam sana. Ya, di belakangnya ada satu Ultraman yang sedang dibelenggu di dimensi itu. Ultraman itu bernama Regulus. Ya, karena trailer Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad ini sudah rilis ya cuy, dan petunjuk utamanya kayaknya sih ya si Regulus ini. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Next kita bahas apa lagi nih? Gua lagi mau film-film yang berbau sci-fi Hollywood gitu cuy. Jangan Ultraman mulu gitu, bosen bro. Jangan lupa di like video ini dan kalau belum subscribe silakan subscribe dulu. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.